Jadi kita masuk ke pertemuan 10 ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu faktur pajak ya. Kalau menurut Undang-Undang PPN itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP. Yang dimaksud PKP itu adalah pengusaha kena pajak ya. Jadi kalau setiap perusahaan ya, apakah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar atau menengah, itu dia diminta untuk menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Kenapa? Kalau dia nanti sudah menjadi seorang PKP, dia bisa mengeluarkan yang namanya faktur pajak. Makanya kalian kalau pernah dengar ada perusahaan yang non PKP, artinya dia tidak bisa ngeluarin faktur pajak karena dia belum mendapatkan izin dari kantor pajak atau dari pemerintah. Ya. Nah, jadi nggak semua perusahaan itu bisa mengeluarkan faktur pajak. Itu yang perlu kalian tahu pertama kali ya. Nah, faktur pajak itu sebenarnya adalah alat untuk memungut uang dari penjual atau pembeli. Ya. Itu yang disebut dengan PPN. Ya. Seperti yang kalian ketahui, PPN itu nilainya adalah 10%. Ya. Misalnya kalian membeli barang harganya 1 juta, berarti 10%-nya adalah 100 ribu. Ya. Nah, jadi fungsi faktur pajak itu adalah bukti pungut bagi pengusaha kena pajak pada saat dia menyerahkan BKP, BKP itu barang kena pajak, ataupun JKP, jasa kena pajak. Jadi tidak hanya jual beli barang, tapi dia juga berhubungan dengan jasa. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan jasa dari tukang cleaning service, ya, nah dia jasa itu harus dipotong 10% pajaknya. Ya. Nah jadi faktur, jadi itu adalah sebagai bukti pungut yang pertama. Terus yang kedua dia adalah bukti pembayaran PPN, ya, dan juga sarana untuk pengkreditan pajak masukan. Nanti akan lebih lanjut saya akan jelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengkreditan pajak masukan. Ya. Dan yang kemudian yang keempat itu adalah dasar pembuatan nota retur. Nah, mungkin supaya gambarannya lebih jelas, nanti akan saya berikan contoh seperti apa yang disebut dengan faktur pajak. Ya. Nah, ini mungkin saya lewati ya supaya ini ya. Ini teori-teorinya adalah bagaimana faktur pajak itu ya. Nah, jadi faktur pajak itu akan diserah terimakan dari penjual atau pembeli itu adalah pada saat terjadi serah terima barang ya. Misalnya kalian membeli barang ya. Nah, kalian nanti akan menerima faktur pajak dari penjual. Begitupun juga kalau kalian menjual barang kepada pembeli. Nah, pada saat itu kalian akan memberikan faktur pajaknya kepada pembeli. Nah, pada saat itulah kita akan mendapatkan yang namanya faktur pajak. Dan disitulah prinsip faktur pajak itu dia akan diterima pada saat di mana kalian serah terima, ya, serah terima barang. Nah, faktur pajak itu ada beberapa model, ya. Ada yang namanya faktur pajak standar, ya. Ada namanya faktur pajak bagi pedagang eceran, dan ada juga dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh pemerintah. Ya. Nah, kalau yang faktur pajak standar itu dia contohnya adalah kalau misalnya kalian membeli barang dari suatu toko ataupun dari suatu perusahaan. Nah, itu nanti akan menerima faktur pajak. Nah, ini saya coba kasih gambaran contoh dari faktur pajak ya. Bentar. Contohnya nggak ada, contohnya belum saya buat ya. Nggak ada. Kita lanjutkan aja. Nanti saya akan kasih gambaran mengenai contoh dari faktur pajak ya. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih penjelasan, faktur pajak itu sama juga dengan uang. Ya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki uang, itu kan berharga kan nilainya kan. Artinya kalian bisa pakai uang itu untuk jual beli barang. Gitu. Nah, sama juga dengan faktur pajak. Jadi faktur pajak itu sebenarnya adalah nilai uang, tapi hanya saja nilai uang itu tidak diakui secara luas, tapi dia hanya diakui oleh pemerintah, oleh pajak, ya, oleh Dirjen Pajak. Ya. Karena dia bisa digunakan untuk kita mengklaim barang yang kita pajaki tadi. Ya. Nah, makanya kalau kalian nanti menerima faktur pajak, itu dia tidak boleh cacat.
Ya, maksudnya cacat apa? Dia kalau misalnya kalian lihat di dalam faktur pajak itu, dia harus lengkap siapa nama perusahaannya, kemudian bagaimana nomor serinya, ya, udah itu barang-barangnya di dalamnya juga harus benar, ya, dan tanda tangan sama orang sama stempelnya juga harus ada di situ. Jadi kalau nggak ada lengkap seperti itu nanti faktur pajaknya dianggap tidak sah dan tidak bisa diklaim, ya, artinya tidak bisa dianggap sebagai uang, ya, kalau dalam pengertian kita. Ya. Nah, makanya di sini faktur pajak itu dia ada nomor seri, ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat faktur pajak itu nanti dia ada nomor seri seperti ini, ya. Ada kodenya di sini, ya. Nah, jadi dia terdiri dari ada beberapa nomor, ya. Berarti kalau kita lihat dia ada berapa nomor di sini? Ada 16 digit nomor, ya. 16 digit nomor di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Jadi ada 16 nomor faktur pajak. Ya. Nah, nomor pertama itu adalah 2 digit kode transaksi. Ya. Jadi maksudnya di sini, yang pertama ini ada nomor kode. Ya. Itu nanti dia apa artinya, kode yang paling depan sekali. Ya. Ini misalnya kita kasih contoh di sini, ya, kodenya. Ya. 010. Ya. Nah, apa artinya 010 tadi? Ini berarti kalian harus lihat ke sini. 010 itu adalah kode untuk si penyerah, si orang yang memberikan barang atau memberikan jasa. Ya. Jadi misalnya kalian membeli barang buku, contohnya dari Gramedia. Ya. Nah, PT Gramedia menjual kepada kalian buku. Nah, dia ngeluarin faktur pajak. Nah, si PT Gramedia itu adalah perusahaannya, ya, perusahaan yang menyerahkan barangnya. Nah, kalau dia perusahaan swasta, ya, itu dia kodenya 01. Ya. Nah, kalau nanti dia 02 kodenya di dalam faktur pajak, itu berarti dia adalah perusahaan, bukan perusahaan, tapi dia bendahara pemerintah. Yang dimaksud bendahara pemerintah itu adalah badan-badan pemerintah yang memang khusus memungut pajak. Ya. Misalnya dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai, ya, ataupun dari lembaga bendahara negara yang lain. Nah, itu dia kodenya 02. Nah, tapi kalau dia pakai kode 03, itu berarti ini adalah selain bendahara negara, tapi dia adalah perusahaan-perusahaan yang memang bisa memungut pajak. Ya, ya misalnya dia perusahaan kontraktor kerjasama pemerintah dengan dia. Ya. Misalnya saya kasih contoh yang lagi membuat jalan layang jalan layang LRT yang ada di Jakarta. Itu kan nama BUMN-nya adalah PT Adikarya. Nah, PT Adikarya itu dia adalah bendahara non pemerintah, tapi dia bisa memungut pajak. Ya, makanya nanti dia pakai kodenya 03. Ya. Nah, dan seterusnya, ini ada beberapa kode-kode, ya, dan ini biasanya tertentu. Ya, jadi kita nggak harus hafalin semua ya, kode ini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah di nomor seri yang ada di sini, ya, 900. Nah, itu apa arti nomor seri 900? Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang di sini ini adalah nomor seri faktur pajaknya. Ya. Jadi kalau mau perusahaan itu bisa mengeluarkan faktur pajak, dia harus minta dulu ke Dirjen Pajak. Jadi nggak sembarangan yang bisa dapat nomor itu. Jadi dia harus registrasi dulu. Ya, di dalam, kalau sekarang ini sudah menggunakan online, namanya e-Nova, elektronik nomor faktur pajak. Jadi perusahaan itu dia bisa merequest untuk mendapatkan nomor melalui apa namanya elektronik tadi, melalui online system ke Dirjen Pajak, ke DJP. Ya. Nah, jadi kalau sudah oke, ya di situ nanti ada semacam password dan semuanya, ya, karena nggak semua perusahaan bisa dapat faktur pajak. Nah, mereka nanti harus mendaftarkan dulu, ya, untuk mendapatkan itu semua. Ya. Nah, disinilah perannya daripada perusahaan untuk selalu proaktif kalau ke kantor pajak. Dia harus tahu gimana nih caranya saya ngedapetin apa namanya nomor faktur, nomor seri gitu ya. Nah, baru nanti setelah itu oke, baru nanti dari DJP, Dirjen Pajak itu akan mengirimkan nomor seri faktur pajak ke perusahaan kita. Ya. Nah, nomor seri itu nanti terdiri dari berapa angka di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 digit nanti di sini kodenya ya. Nah, ini nanti
kode ini nanti harus diisi oleh kita, ya, karena nanti kita dikasih waktu kita meminta nomor seri faktur pajak itu mau minta berapa. Jadi misalnya kalau dalam 1 bulan kita selalu membuat faktur transaksinya bisa sampai 100, kita minta nomornya dari 0 sampai 100. Begitu juga kalau kita minta nomor sampai transaksinya sampai 1000 misalnya, dalam 1 bulan kita bisa jualan barang itu sampai ribuan, ya berarti faktur pajaknya bisa sampai 1000. Jadi kita harus minta nomornya banyak-banyak. Karena kalau kita mintanya sedikit nomor faktur pajaknya, nanti kita kelabakan. Begitu kita mau bikin faktur, itu nanti langsung berhenti dia fakturnya, nggak bisa nginput. Jadi kita nggak bisa buat. Ya. Nah itu kodenya. Nah jadi kalau kita contohin di sini, ini kode nomor serinya ya. Nah ini 13 ya. Ini biasanya hubungannya dengan nomor tahun ya. Jadi kalau ini kebetulan tahun 2013 ya. Nah nanti kalau kita sekarang tahun 2020 biasanya nanti di sini nomornya 20 ya. Nah, baru yang di sini ini adalah nomor seri yang dikasih sama kantor pajaknya. Nah kalau misalnya kita dari 00001 baru pertama kali kita jual barang berarti nomornya ini sampai nanti misalnya nomornya sampai 1000 ya. 000010003 kali 1000. Ini berurutan makainya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin faktur itu nanti harus nomornya berurutan. Kalau nanti dilompat-lompatin nomornya nanti kita akan ditegur juga karena kenapa nggak dipakai nomor fakturnya ini ya. Nanti bisa dicurigai ya. Nah, ini contoh-contoh dari faktur pajak ya. Nah, kemudian ada juga pedagang eceran itu sebenarnya dia kadang-kadang nggak mau dia ngeluarin faktur pajak karena pertama dia bukan PKP ya. PKP itu pengusaha kena pajak yang saya jelasin tadi. Nah tapi dia misalnya dia bukannya nggak mau, dia juga memang tidak mendapatkan izin ya untuk mengeluarkan faktur pajak ya. Misalnya contoh toko atau kios ya. Misalnya kalau kalian beli material ya, toko-toko material ya, misalnya semen, cat gitu ya, mereka nggak ngeluarin faktur dia. Ya pertama dia kadang-kadang kalau eceran itu udahlah harganya itu udah termasuk harga pajak dia bilang tokonya itu. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah kita juga nggak akan catat sebagai faktur ya di situ. Nah, jadi itu yang disebut dengan pedagang eceran. Kemudian ada lagi ini biasanya berhubungan dengan ekspor barang ya. Nah, ekspor barang yang dilakukan oleh bea cukai itu sebenarnya sama dianggap sebagai faktur pajak ya. Misalnya kalau kalian kemarin sempat belajar mengenai PPh pasal 22 ya, yang untuk impor barang. Nah, itu dia yang mengeluarkan adalah bea cukai. Nah, bea cukai mengeluarkan PPh pasal 22 ya sebagai PIB namanya, pemberitahuan impor barang. Itu kita anggap sebagai faktur ya. Walaupun formatnya agak beda dengan faktur pajaknya pajak. Ya, faktur pajaknya dari bea cukai itu bentuknya seperti itu. Tapi itu diakui di dalam ini ya namanya pajak ini. Kemudian nota bond ya yang dibuat oleh Bulog atau Dolog ya. Ini namanya Badan Usaha Logistik atau Dolog. Dolog ini juga semacam ini juga yang untuk menyimpan beras ya. Ini dia mengeluarkan namanya SPPB, Surat Perintah Penyerahan Barang. Nah, ini juga sebenarnya dianggap sebagai faktur pajak. Kemudian ada lagi bond yang dikeluarkan oleh Pertamina, ya Pertamina minyak kita ya. Nah itu dia nama bondnya BNBB, waktu nota bond penyerahan. Nah ini juga dianggap sebagai faktur pajak ya, walaupun bentuknya beda. Ya. Kemudian yang keempat bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Misalnya kalau kalian misalnya berlangganan Telkom ataupun Telkomsel, ya, pada saat kalian ditagih, ya dia dari Telkom atau Telkomsel itu nanti kalian akan ada tagihan, terus di situ ada tulisan tagihan ini sudah berikut dengan faktur pajaknya. Nah, jadi faktur pajaknya Telkom itu bentuknya seperti itu. Biasanya kalau di print warnanya merah-merah gitu. Nah, itu dia udah termasuk tagihan sama faktur pajaknya. 10 ppn-nya di situ ya, 10%-nya. Nah, itu yang artinya beberapa instansi ataupun perusahaan bisa mengeluarkan faktur pajak dengan model dia sendiri. Ya. Tapi yang paling ini adalah yang dari kantor pajaknya. Oke. Tagihan listrik ya, misalnya kalau kalian terima tagihan listrik, itu dia di situ sebenarnya sudah ada pajaknya. Ya. Jadi dia di dalamnya udah termasuk
PPN 10%-nya di situ ya. Tapi dia makanya tidak ngeluarin faktur ya karena di dalam tagihannya itu sudah termasuk ya. Nah, yang keenam PIB ini yang saya jelaskan tadi yang dari Bea Cukai kalau kita mau mengimpor barang. Nah, itu dia ada faktur pajaknya, tapi bentuknya beda. Oke. Nah, terus faktur pajak ya. Kalau sekarang itu sebenarnya sudah menggunakan yang namanya e-faktur atau elektronik ya. Kenapa dibikin e-faktur? Karena beberapa saat yang lalu, pada saat sebelum ada elektronik faktur, itu banyak terjadi yang namanya kasus faktur pajak fiktif ya. Jadi banyak perusahaan yang membuat dia seolah-olah buat faktur pajak, dia seolah-olah nagih kepada konsumennya, tapi sebenarnya uangnya nggak disetorin ke negara, tapi malah dipakai sama dia. Nah, itu yang kadang-kadang orang bisa mengelabui kantor pajak dengan cara membuat faktur pajak fiktif karena dia tidak menggunakan online. Jadi dia tinggal ketik aja sendiri, terus dia tagih ke pembeli untuk bayar berikut dengan barang yang dijual. Nah, si pembeli kan kasih duit kan ke dia, tapi uangnya sama dia bukannya dibayarin ke negara, malah diambil sama dia. Nah, ini yang kejadian yang dulu-dulu tuh seperti itu gitu. Nah, akhirnya pemerintah sama Dirjen Pajak mereka berusaha membuat bagaimana nih caranya. Nah, dibuatlah sekarang faktur pajak elektronik atau disebut dengan e-faktur. Nah, jadi nggak semua perusahaan bisa melakukan e-faktur kalau dia tidak mendaftarkan diri ke kantor pajak. Nah, untuk masuk ke e-faktur itu persyaratannya banyak. Ya. Pertama, yang menjadi direktur di perusahaan itu dia harus datang ke kantor pajak, nanti dia difoto-foto, terus data identitasnya dicatat semuanya. Jadi kalau ada apa-apa, dia si direktur perusahaan itu yang nanti akan ditangkap. Ya, kalau misalnya dia melakukan yang namanya penipuan atau membuat faktur pajak palsu. Nah, makanya tidak perusahaan akan berhati-hati dengan kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah, yang berikutnya itu namanya faktur pajak yang berbentuk kertas atau hard copy. Nah, ini yang setelah kita print dari e-faktur itu nanti dia jadi bentuk kertas. Kalau dulu faktur pajaknya itu dia harus dicap sama ditanda tangan ya sama orang yang buatnya atau staf pajaknya. Tapi kalau sekarang dia menggunakan barcode ya. Nah, barcode itu nanti langsung ke print. Nah, di situ nanti bentuk barcode-nya itu nanti bisa di-scan kalau mau pengen tahu siapa orang perusahaannya apa ya, seperti apa gitu. Nah, itu yang sekarang ini terjadi seperti itu. Baik, terus, nah ini tata cara pembuatannya ya, dan pengusaha penetapan pengusaha ini adalah SK-nya ya. Jadi SK bagaimana cara pembuatan faktur pajak ya. Nah mungkin kalau secara teknis saya nggak bisa mengajarkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat bagaimana proses pembuatan faktur pajak elektronik, cobalah kalian masuk ke website www.djponline.com ya. Itu adalah websitenya Dirjen Pajak ya. Di situ lengkap isinya ya. Jadi kalau mau bikin faktur gimana, terus kalau mendownload form-formnya seperti apa, ada semua di situ ya. Termasuk tata cara guideline-nya semua diajarkan ada di situ, lengkap semuanya. Ya. Bisa kalian buka di website-nya Dirjen Pajak ya. Lagi nih materinya. Bentar ini kayaknya ada kesalahan ya.
Maaf, nah, saya lanjutkan lagi ya. Bentar lagi. Ya, ini adalah persyaratan untuk pengkreditan faktur pajak ya, atau disebut juga dengan pengkreditan faktur pajak masukan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang disebut dengan faktur pajak masukan itu adalah kalau kita membeli barang dari penjual. Nah, kita nanti akan nerima tagihannya dengan faktur pajaknya. Itu disebut dengan faktur pajak masukan. Ya. Nah, tapi kalau kita menjual barang ke konsumen kita, itu disebut dengan faktur pajak keluaran. Pajak masukan dan pajak keluaran itu kan akan terjadi di setiap bulannya. Ya. Artinya kalau perusahaan itu melakukan transaksi, di situ ada masuk, ada keluar kan. Nah itu bisa dikreditkan. Maksudnya dikreditkan itu adalah di offset. Ya. Misalnya kita ada pajak masukan 500 karena kita membeli barang ya, dari mana-mana, dapatlah kita faktur 500. Tapi kita juga jual barang, misalnya kita jualnya 1000 ke konsumen-konsumen kita. Nah, faktur 1000 dengan 500 itu di offset. Hasilnya adalah kekurangan 500, berarti kita kurang bayar pajak 500 ya. Nah, itu yang disebut dengan pengkreditan pajak masukan. Nah, ingat nih, di sini ada kata-kata seperti ini. PM lebih dari PK ya. PM itu pajak masukannya lebih dari pajak keluarannya. Jadi kita banyak beli ya, tapi kita nggak ada jualan kita dikit. Nah, di sini kita lebih bayar. Berarti kita lebih bayar itu berarti kita punya uang yang masih kita simpen di tempat kita. Ya. Nah, sebaliknya, kalau PM dikurang dari PK, PM itu pajak masukannya kurang dari pajak keluaran, berarti kita kurang bayar. Berarti kita itu, pajak masukan kita beli-beli dari mana-mana, itu sedikit, tapi kita jual-jual ke tempat lain lebih gede. Nah, berarti kita di sini harus setor kalau kita kurang bayar. Ya. Setor ke negara. Ya. Nah, ini contohnya nih, ini seperti ini, saya kasih contoh soal ya. PT Nikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP, ya, pengusaha kena pajak. Dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Ya. Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan barang kena pajak itu 6 juta. Ya. Terus pajak keluaran yang dipungut 3 juta. Ya. Jadi dia di sini pada bulan Januari ini, dia itu berarti pajak masukannya lebih kecil atau lebih besar seperti ini. Pajak masukannya berarti lebih besar kan, 6 juta kan. Keluarannya 3 juta ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di sini ya, di Januari itu pajak keluarannya 3 juta, masukannya 6 juta. Berarti karena dia gedean masukan ya, berarti dia di sini ada lebih bayar 3 juta. Ya. Ingat, jadi kalau dia masuk keluarannya lebih kecil dari masukan, berarti dia lebih bayar. Ya. Oke. Nah, terus yang bulan Februari, pajak yang dibayar pada saat perolehan itu 6 juta, ya. Kemudian pajak keluaran yang dipungut 7 juta. Berarti gedean mana nih? Masukan apa keluaran? Ya, berarti keluarannya lebih besar dari pajak masukan. Ya. Nah, bagaimana kalau dia seperti itu? Nah, berarti di sini keluarannya lebih besar 7 juta, masukannya 6 juta. Berarti dia kurang bayar 1 juta. Ya, karena dia gede jualannya daripada gede belinya gitu, belinya. Ya. Nah, terus yang bulan Januari ini kan tadi ada lebih nih 3 juta. Ini harus dikompensasikan di Februari 3 juta tadi. Ya. Akhirnya lebih bayarnya jadi berkurang jadi 2 juta di bulan Februari. Ya. Ngerti ya? Begitu seterusnya. Nah, terus kita lihat di bulan Maret, pajak yang telah dibayar itu 6 juta. Kemudian pajak keluaran yang dipungut 12 juta. Berarti dia lebih besar pajak keluarannya. Karena dia lebih banyak jualan daripada dia banyak beli. Ya. Nah, gimana proses ngerjainnya untuk Maret? Keluarannya kan 12 juta. Ya. Kemudian masukannya 6 juta. Ya. Berarti dia lebih banyak jualan kan daripada beli kan. Nah, berarti dia di sini gedean keluaran daripada masukan. Ini berarti dia kurang bayar 6 juta. Nah, dia harus setor nih ke negara.
6 juta ini. Tapi di bulan Februari tadi, ya, di bulan Februari tadi kan dia ada kompensasi lebih 2 juta tadi ya di sini. Ya. Ini ditaruh di sini 2 juta tadi. Nah, tadi dia kurang bayar 6 karena ada lebih 2, berarti dia bulan Maret itu dia hanya bayar 4 juta kurang bayarnya. Ya. Nah, ini prosesnya seperti itu. Masuk keluar, masuk keluar. Nah, itu tiap bulan harus di offset. Nah, ini biasanya kerjanya orang pajak kalau kalian kerja di perusahaan. Dia tugasnya seperti ini. Kalau gede banyakkan keluaran dari masukan, dia harus setor pajaknya ke negara. Tapi kalau dia keluarannya lebih kecil dari masukan, berarti dia simpen dulu sebagai tabungan ya untuk di offset di bulan berikutnya. Ya. Nah, ini bisa kalian baca terusin ya. Ini dia sampai bulan Juni ya, sampai bulan Juni ya. Nah, ini nggak saya lanjutkan. Nah, nanti kalian tinggal lihatin di sini gimana prosesnya di selanjutnya di bulan Mei, Juni seperti apa gitu ya. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, yang bisa mengeluarkan PPN itu adalah pengusaha yang memang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Terus dia perolehannya itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Ya. Nah, di sini adalah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian dapat faktur dari perusahaan atau dari mana pada saat kalian membeli, ya, itu faktur itu dia tidak bisa kita kreditkan kalau dia yang ngeluarin itu belum PKP, ya, belum pengusaha kena pajak, artinya belum dapat izin. Ya. Terus yang kedua dia tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ya, misalnya contohnya dia pengusaha tekstil, tapi dia ngeluarin fakturnya faktur lain gitu, bidangnya beda. Nah itu berarti nggak boleh kalian ini. Terus perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. Ya. Jadi kalau misalnya jual beli mobil sebenarnya harusnya ada faktur ya, tapi ini dikecualikan. Ya. Kemudian pemanfaatan barang tidak berwujud atau pemanfaatan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jadi tetap kalau dia belum dikukuhkan dia tidak boleh mengkreditkan pajak masukan. Nah ini yang selanjutnya yang lain sepertinya hampir sama ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti akan melihat bagaimana jenis-jenis faktur pajak ya nanti kalian bisa lihat ya. Ini saya lagi mau cari filenya, bentar ya saya cari file untuk contoh dari saya tadi udah ngopi deh. Saya tadi udah ngopiin bahannya, kayaknya udah ini. Tapi kalian bisa lihat ya contoh daripada faktur pajak ya. Apa namanya? Sebenarnya saya ingin ngasih gambaran seperti apa sih faktur pajak supaya lebih ini. Tapi sepertinya datanya sudah nggak ada lagi di sini. Jadi saya udah ngopi sebenarnya. Nggak apa-apa nanti saya ini lagi ya. Baik, untuk faktur pajak kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang kurang jelas mengenai faktur pajak? Siapa yang belum pernah lihat faktur pajak? Udah pernah lihat semua belum? Belum pernah ada yang lihat? Ya, mungkin nanti besok atau kapan ya, nanti saya akan berikan contoh dari faktur pajak ya. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan, tapi kayaknya filenya hilang. Nggak apa-apa. Baiklah, kita selesaikan ya untuk materinya PPN hari ini ya. Saya habis ini akan kirimkan seperti biasa latihan soal ya. Nanti kalian kerjakan, dikirim by email ke saya. Ya. Seperti biasa batas waktunya sampai hari Sabtu. Itu saja ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin kurang jelas. Gimana? Nangkap nggak yang saya jelaskan nih? Pada diem? Mengerti nggak? Pak.
Hmm? Ngerti nggak? Elsa, siapa tadi barusan? Hmm? Si Bismillah gimana Bismillah? Bisa ngerti nggak yang dijelaskan tadi? Hmm? Ngerti, Pak. Oh, ya, syukurlah. Ya, itu saja ya semuanya ya. Apa namanya? Saya akhiri materi kita hari ini. Sebentar lagi saya kirimkan latihannya ya mengenai faktur pajak ini ya. Silakan nanti dikerjakan dan dikirim ke email ke saya. Kalau ada pertanyaan atau apa di WA ke saya aja langsung ya. Itu saja semuanya ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.